Ya. Jikalau ada dua hal yang tidak jelas bagimu wahai murid, yaitu orang yang ingin berjalan menuju kepada Allah atau orang yang ingin mencari ridha Allah. Ya. Apabila ada dua hal yang tidak jelas bagimu, ayuhal murid, wahai murid, amrani wajiban, dua perkara yang wajib. Katalabil ilmil mafrud, seperti menuntut ilmu yang fardu, awis sa'i ala nafaka, atau mencari rezeki, atau untuk mencari rezeki menafkahi dirinya sendiri, au manduban, atau dua hal yang sunnah, ka salatin nawafil mutlaka wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa qiraatul Quran, atau dua hal yang sunnah, baca Quran ke kata, atau salawat, atau solat sunnah mutlak. Ya, solat sunnah mutlak iaitu bebas, tidak ada kaitan dengan waktu. Bingung, solat sunnah mutlak ke atau baca Quran, atau baca Quran ke salawat pada Nabi. Kita bingung bagaimana cara menimbangnya. Walam ta'lam ayyuhuma aujab alaika aw afdal, dan kamu tidak tahu yang mana lebih utama dari keduanya. Dia sama-sama wajib, kita tidak tahu yang lebih utama dari kedua, atau sama-sama sunnah dan kita tidak tahu yang lebih utama. Ya. Walam tajid nasus syar'i ala tarjih bainahuma. Ya. Dan engkau tidak menemui keterangan syariat atas memenangkan antara keduanya. Kamu tidak tahu ini yang lebih utama ke atau tidak, yang sunnah ini sunnah lebih utama atau tidak, baca Quran atau salawat Nabi, yang mana lebih utama, baca Quran atau salawat Nabi, kita tidak tahu. Di dalam syariat tidak ada. Walam yakun laka syekhun mursyid, dan kamu tidak ada guru pembimbing. Jelas. Ya. Walam yumkinul jam'u bainahuma, dan kamu tidak mungkin menggabungkan keduanya. Kalau bisa digabungkan, gabungkan. Ini tidak bisa digabungkan. Harus pilih salah satu antara dua. Andaikan waktu mepet, tak bisa. Ini harus satu pekerjaan saja, satu ibadah, tidak bisa sampai dua. Fandur askalahuma ala nafsik, maka lihatlah yang mana yang paling berat nafsumu, itu yang dia kerjakan. Ya, bukan cari yang ringan. Biasa kita kan yang mana nyaman hati itu kita kerjakan, padahal hati dia masih dikuasai oleh nafsu. Karena dorongan itu pasti ada andil nafsu di situ. Kalau nafsu itu berat, berarti tidak ada manfaat untuk nafsu itu yang kita kejar. Kalau nafsu itu, kalau yang mau dikejar ini ringan, berarti di situ ada nafsu, andil nafsu. Nafsu seperti itu, yang di mana andil dia akan ringan. Macam kita solat ke masjid, walaupun 5 menit, andaikan 3, 4 atau 5 menit jalan ke masjid, karena nafsu itu berat, nafsu tidak ada, bertentangan sama nafsu berat, tidak jalan masjid, berat. Pergi Singkawang 3 jam, berat tak? Tak ringan, karena nafsu ada andil di situ. Pergi Jakarta 1 hari, naik kapal sampai 2 hari 2 malam, berat tak? Tak. Ke masjid 5 menit, berat, karena bertentangan sama nafsu. Apabila sesuatu yang bertentangan dengan nafsu itu pasti berat, walaupun selangkah 2 langkah. Tapi apapun sesuatu yang di situ ada andil nafsu, itu akan terasa ringan. Walaupun kita pergi sampai Malaysia, Singapura, tidak berat. Pergi ke masjid yang 5 langkah kita tidak mampu. Macam perjalanan bertahun-tahun. Payah kaki langkah. Tapi kalau yang cocok sama nafsu, hatta 2 hari, 3 hari terasa ringan. Nah, begitu juga dalam ibadah. Ketika seseorang dikuasai dalam kendali amarah bisu,
maka yang berat itulah yang paling baik. Yang ringan itulah biasanya ada andil nafsu. Maka Imam Ibn Athaillah mengarahkan kita, kalau kamu tidak ada kejelasan dalam dua perkara, tapi dengan 3 syarat tadi, dari syariat tidak ada kejelasannya, kemudian tidak ada guru pembimbing, tidak mungkin mengumpulkan satu pekerjaan, maka pilih yang paling berat. Yang mana kau tidak nyaman? Salawat ke baca Al-Quran? Lebih nyaman baca salawat. Baca Quran berat, ambil Quran. Itu yang paling bagus. Berarti andil nafsu di situ enggak. Andaikan Al-Quran, kita lebih suka Al-Quran, salawat berat, pergi baca salawat. Jelas atau enggak? Karena apa? Sebab kondisi hati kita masih dalam kondisi ammarah bisu, masih mengarah kepada kejahatan. Kalau yang kita pilih yang sesuai dengan nafsu kita, ini kacau akhirnya.